Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Munmu Ijah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan mini research, yaitu pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Nah, sistematika itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Di sini bab 1 pendahuluan latar belakang. Latar belakang penelitian adalah bagian dari karya ilmiah yang menjelaskan alasan dan konteks mengapa penelitian tersebut dilakukan. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan mengapa masalah tersebut penting untuk diselidiki. Dalam proses penulisan latar belakang harus dilakukan secara deduktif, yang dimana arti ditulis mulai dari umum ke khusus. Latar belakang, yaitu Indonesia adalah salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia. Peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone mendukung belanja online. Shopee memiliki pangsa pasar signifikan di Kota Serang. Ulasan produk menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen. Kemudian di sini metodenya, latar belakang diambil dari literatur yang relevan dan data statistik mengenai tren belanja online dan perilaku konsumen. Itu yang pertama, tren belanja online yang semakin meningkat. Yang ketiga, pentingnya ulasan produk dalam keputusan pembelian. Yang ketiga, konsumen fokus pada platform Shopee di Kota Serang. Di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur sebagai suatu langkah awal penelitian. Singkatnya, dengan mengidentifikasi masalah, kemudian adalah mendefinisikan masalah penelitian. Masalah yang diangkat: 1. Penurunan minat beli konsumen. 2. Ulasan produk tidak terkait dengan pengalaman konsumen. Yang ketiga, kebingungan konsumen terhadap ulasan produk. Yang keempat, ulasan produk yang kurang valid. Yang keempat, penurunan kepercayaan terhadap produk. Yang keenam, perbedaan preferensi dan kebutuhan konsumen. Di sini batasan masalah dan rumusan masalah. Nah, batasan masalah itu adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Nah, pada batasan masalah ini fokus pada variabel ulasan produk dan minat beli konsumen Shopee di Kota Serang. Nah, pada rumusan masalah itu yaitu adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari oleh si peneliti. Contohnya, bagaimana ulasan produk mempengaruhi masyarakat beli konsumen di Shopee, atau apakah terdapat perbedaan pengaruh ulasan positif dan negatif terhadap minat beli. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu adalah bagian yang menyatakan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Yang pertama itu mengetahui pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi jenis ulasan yang paling mempengaruhi keputusan beli. Tujuan penelitian dirumuskan secara spesifik untuk menjawab pertanyaan peneliti. Nah, di sini manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah bagian yang menjelaskan keuntungan atau dampak positif dari hasil penelitian bagi perusahaan Shopee. Kalau bagi perusahaan Shopee itu bisa meningkatkan strategi pemasaran dengan ulasan yang positif. Terus bagi penulis, referensi untuk penelitian dalam bidang pemasaran dan e-commerce. Bagi pembaca, untuk panduan dalam berbelanja online di Shopee. Bab 2, masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Yang pertama itu ada definisi, terus penelitian terdahulu, indikator, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Di sini ada definisi e-commerce. Nah, menurut Syabur, Miftah Maulana, Heru Susilo, dan Riyadi 2015,
E-commerce adalah perdagangan elektronik adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Terus minat beli. Menurut Widiarti dan Pratiwi 2022, minat beli adalah efek lanjutan dari update melihat dan membaca data yang berbeda melalui website atau situs yang dipercaya atau diberi oleh pembeli yang berbeda. Kemudian ulasan produk. Menurut MO et al. Dalam Saripa 2019, ulasan berisi gambar mencerminkan kualitas barang yang sebenarnya, seperti masalah warna, spesifikasi tidak konsisten, masalah penggunaan, atau kualitas tinggi dan pengalaman yang baik. Kemudian di sini lanjutannya ada indikator. Indikator adalah ukuran atau tanda yang digunakan untuk menilai atau mengukur suatu variabel atau konsep tertentu dalam penelitian. Nah, penelitian terdahulu yaitu dalam pembuatan penelitian terdahulu ini membuat tabel di mana isinya adalah judul penelitian terdahulu, persamaan, perbedaan, dan hasil antara penelitian terdahulu dan penelitian yang kami buat. Kerangka pemikiran. Dalam pembuatan kerangka pemikiran penulis hanya mengambil dari variabel bebas kepada variabel terikat, di mana keduanya saling berhubungan dan menjadi hipotesis satu. Hipotesis penelitian. Menurut Zygmunt, pengertian hipotesis penelitian adalah proses atau dugaan yang belum terbukti, yang artinya adanya sebuah dugaan yang masih bersifat tentatif. Dalam hipotesis penelitian ini diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan ulasan pembelian terhadap minat beli pelanggan. Kemudian di sini ada persamaan dan perbedaan dan hasil. Nah, judul penelitian yang pertama itu pengaruh ulasan dan penilaian pelanggan, kualitas layanan dan harga terhadap minat beli konsumen pada pasar online Shopee pada mahasiswa di kota Pontianak. Itu dari Widianti A dan Pratiwi D 2022. Nah, persamaannya itu variabel bebas, ulasan dan penilaian pelanggan. Variabel terkait minat beli konsumen. Kemudian di sini perbedaannya, peneliti terdahulu meneliti minat beli konsumen. Hasilnya, penilaian pelanggan tak ada dampak secara signifikan terhadap minat beli pada pasar online Shopee. Kemudian yang kedua, pengaruh ulasan produk, kemudian kemudahan, kepercayaan dan harga terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto. Dari Ilmiah KH dan Chris Hernawan 2022. Nah, di sini persamaannya itu variabel bebas ulasan produk, variabel terkait keputusan pembelian. Di sini perbedaannya, peneliti terdahulu meneliti ulasan produk. Hasilnya, ulasan produk tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian di sini ada bab 3 metode penelitian yang akan masuk ke metode pembahasan di penjelasan bab 4. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru yang menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Yang pertama, metode penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data. Nah, pada metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positifme. Penelitian ini menggunakan metode survei yang dimana data itu dikumpulkan melalui kuesioner. Nah, adapun populasi itu yaitu konsumen Shopee di kota Serang. Sehingga populasi itu bukan hanya objek saja atau manusia saja, tapi bisa juga dari benda-benda alam yang bisa diambil kesimpulannya. Nah, sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota Serang yang menggunakan aplikasi Shopee. Kemudian metode penelitian. Nah, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner atau angket. Sumber data terdiri dari sumber primer atau sekunder. Data primer mengacu pada data
tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Nah, operasional variabel penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel X atau bebas dan variabel terikat Y. Nah, pada variabel X ini ulasan produk yang diukur berlandaskan indikator seperti kesadaran, frekuensi, perbandingan, dan pengaruh. Variabel terikat Y yaitu minat beli yang diukur berdasarkan indikator seperti attention, interest, desire, dan action. Nah, kemudian pada kuesioner ini nanti akan diukur dengan skor, yaitu skala Likert yang nanti akan kemudian dijelaskan. Nah, pada metode penelitian itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti. Kuesioner tersebut kemudian diisi oleh responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu ketika responden itu sudah mengisi jawabannya, kemudian jawabannya akan diukur menggunakan skala Likert. Ya, skala Likert itu adalah kita untuk menilai secara sikap, persepsi atau tanggapan dari responder tersebut yang diukur dari jawabannya seperti sangat puas yaitu dengan skor 5, puas dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak puas dengan skor 2 dan sangat tidak puas dengan skor 1. Kemudian di sini ada metode analisis. Data yang terkumpul dianalisis serta kuantitatif atau statistik untuk menggambarkan atau menguji hipotesis yang telah diterapkan. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh ulasan produk terhadap minat beli konsumen. Nah, kemudian masuk ke bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini ada gambaran umum, objek penelitian, karakteristik responden, uji instrumen penelitian, uji hipotesis, dan yang terakhir pembahasan hasil penelitian. Gambaran umum dan karakteristik responden. Gambaran umum pada Shopee Marketplace yang memudahkan transaksi jual beli. Pendiri Chris Feng dan Forrest Li. Model bisnis e-commerce B2C. Pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Nah, visi menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Misi mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan pendapat, berdasarkan pembelian di Shopee. Uji instrumental penelitian. Yang pertama itu uji validitas. Nah, pada penelitian ini fokus terhadap validitas internal instrumen di mana kuesioner harus memenuhi validitas kontrak validity. Ujian validitas diuji dengan software SPSS. Penelitian ini menggunakan korelasi produk momen atau Pearson correlation karena masuk dalam statistik parametris yang digunakan untuk menganalisis data, interval, atau rasio. Instrumen valid jika nilai korelasi R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, di sini kita lihat ya, rumusnya itu perbandingan nilai R hitung. Nah, R hitung Pearson correlation lebih besar R tabel produk momen itu bisa kita anggap valid. Nah, R hitung Pearson correlation kurang dari R tabel produk momen itu kita sebut tidak valid. Nah, apabila kita juga bisa dilihat dari nilai signifikan. Apabila sig kurang dari 0,5 itu bisa dianggap valid. Nah, apabila signya itu lebih besar 0,5 itu tidak dianggap valid. Nah, kita di sini bisa lihat ya contoh tabel dari uji validitas. Nah, pada ini kan kita ada beberapa masuk di uji validitas. Nah, di sini uji validitas ini untuk melihat data ini dikatakan valid atau tidak ada dua cara yang tadi udah dibacakan. Nah, kita mulai dulu nih perhitungan nilai R hitung. Kita lihat dulu R tabelnya dengan rumus yang tadi. Kemudian di sini kita lihat persen korelasinya. Di sini ada 0,3
0,3, 0,7, 0,8, 0,9, 0,9, 0,8, 0,8 dan 0,7. Nah, kita lihat di sini itu angkanya lebih besar dari yang dikatakan dari persen korelasinya. Jadi maka variabel x-nya kita anggap valid karena di sini 0,3, 0,7, 0,8, 0,9, 0,9, 0,8 itu lebih besar. Nah, kemudian kita juga lihat di variabel y. Nah, di sini juga kan ada sekitar 8 pertanyaan di kuesioner itu. Nah, hasilnya itu ada 0,7, 0,7, 0,8, 0,8, 0,7, 0,7, 0,7 dan 0,7. Nah, jika kita bandingkan dengan tadi itu angkanya lebih besar ya dari yang dikatakan di sini. Nah, persen korelasinya juga lebih besar, maka variabel y juga dianggap valid. Nah, kita bisa melihat dari nilai sig juga. Nah, di nilai sig juga di sini variabel x hasilnya itu ada 0, 0, 0, 0, 0. Nah, semua. Maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,5. Maka bisa dianggap valid juga. Begitupun dengan variabel y. Kalau dilihat dari nilai signifikan yaitu 0, 0, 0, 0 semua, maka bisa dianggap karena itu kan lebih kecil dari 0,5, maka itu juga dianggap valid. Maaf, yang tadi juga yang variabel x itu 0, 0, 0 itu kan lebih kecil dari 0,5, maka dianggap valid. Kemudian di sini ada uji reliabilitas. Nah, instrumen yang reliable adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, menghasilkan data yang sama. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Uji reliabilitas diuji dengan software SPSS sama dengan uji validitas yang tadi. Nah, penelitian ini menggunakan uji reliabilitas secara internal dengan alpha Cronbach. Apabila nilai alpha lebih dari 0,6 ke atas maka dikatakan reliable. Nah, kita di sini lihat dulu variabel x-nya itu di sini kan sama ada 6 pertanyaan juga. Nah, kita juga di sini mempunyai nilai Cronbach alpha, if, item, delete. Di sini itu kita harus lebih besar dari 0,6. Nah, angka dianggap reliable ini adalah hasil dari uji SPSS dari reliable X. Nah, di sini kita lihat kan dari Cronbach alpha, if, item, delete-nya itu ada 09, 08, 08 dan seterusnya. Nah, semua itu sedangkan itu kan lebih besar dari 0,6, maka item di variable X di sini semuanya jadi reliable. Nah, begitupun dengan variabel y. Nah, variabel y juga di sini Cronbach alpha, if, item, delete-nya itu ada 0,8 semua. Nah, itu kan sudah pasti ya lebih besar dari 0,6, maka variabel y juga dianggap reliable. Kemudian di sini uji hipotesis. Nah, dan uji hipotesis itu uji parsial atau uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, uji T parsial T hitung 2980 lebih dari T tabel 0,6. Nah, hasilnya hipotesis diterima, ulasan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Langsung saja kita lihat di sini gambarnya. Nah, nilai sig itu lebih besar 0,5, artinya hipotesis diterima. Sedangkan nilai sig kurang dari 0,05 artinya hipotesis diterima. Nah, kita lihat dari perhitungan nilai sig ini ya, dari kelompok 2 itu di sini sig itu hasilnya 1, yang artinya lebih kecil dari 0,5. Nah, dengan ini juga ada nih rumus nih kan, n dikurang
K dikurang 1. Nah, di sini kan kelompok kami ini, kelompok 2 itu respondennya kan 40. Maka 40 diambil 2, diambil 1 sama dengan 37. Nah, hasilnya itu yaitu 0,68118. Nah, dengan dimiliki T hitung, maka lebih besar dari T tabel 2980 lebih besar 0,68118. Artinya hipotesis itu diterima. Kemudian di sini pembahasan terakhir itu bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh ulasan produk terhadap minat beli, penulis menarik kesimpulan terhadap pengaruh secara signifikan antara ulasan produk terhadap minat beli. Selanjutnya, ulasan produk memiliki arah hubungan yang positif terhadap minat beli. Artinya, bila ulasan produk meningkat, maka minat beli akan meningkat. Kemudian di sini juga dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran, di antaranya saran bagi perusahaan atau Shopee. Shopee diharapkan lebih meningkatkan ulasan produk untuk setiap konsumen Shopee. Dengan ulasan produk yang baik dapat meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian untuk penelitian berikutnya, bagi pihak lain apabila ingin melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang sama, yaitu ulasan produk terhadap minat beli, diharapkan melakukan penelitian dengan menambah jumlah variabel atau menambah jumlah sampel. Mungkin hanya itu yang bisa Mumun sampaikan dari anggota kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaian saya kurang enak didengar atau banyak-banyak kesalahan. Dan terima kasih untuk Bulan yang sudah mendengarkan penjelasan Mumun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.